Shalom warga kerajaan. Banyak sekali bertanya pada saya, Pak, apa model kita menghadapi 2022 and beyond? Dan sesudah itu tetap sama. The just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Maka di dalam kita mengikuti doa puasa 21 hari ini, saya harapkan Tuhan banyak berbicara pada kita, baik secara pribadi maupun korporat, pelayanan kita bersama. Tetapi kita lihat ada dua orang wanita yang mengalami multiplied grace. Di dalam pembacaan kita tentang kehidupan daripada Ruth. Yang pertama adalah Rahab, ibu daripada Boaz. Boaz konglomerat Bethlehem itu siapa ibunya? Ibunya adalah seorang yang disebut pelacur. Bahkan pakai terjemahan lama, perempuan sundal. Saudaraku, seorang bernama Rahab, dia adalah dari bangsa Kanaan. Kita melihat bagaimana Tuhan melarang pernikahan dengan secara eksplisit, secara jelas. Yang Tuhan bilang tidak boleh itu adalah dengan orang Kanaan. Sedih hati daripada Ishak dan Ribka, yaitu ketika putranya Esau menikahi dua perempuan Kanaan. Dan ketika melihat bahwa tidak menyenangkan orang tuanya, dia salah lagi. Dia mengambil putri daripada Ismail. Saudara yang kekasih Tuhan. Dan kemudian kita lihat Rahab, ya, seorang yang beriman. Tertulis dalam daftar daripada pahlawan-pahlawan iman, Ibrani 11. Karena dia yaitu menerima dengan damai sejahtera dua orang pengintai. Dan kita tahu salah satu pengintainya adalah Salmon yang menjadi suaminya. Salah satu ya pahlawan nasional ya. Tetapi kita lihat bagaimana ketika dia menerima kedua pengintai itu. Ini yang keluar dari mulutnya. Aku percaya, kata Rasul Paulus, karena itu aku berkata-kata. Dari mana kita tahu orang beriman? Yang keluar dari mulutnya itu ketakutan atau sukacita. Orang yang bersukacita itu orang yang kuat. Dan kita tahu, the joy of the Lord is your strength. Dia berkata kepada mereka, aku tahu bahwa Yahweh telah memberikan negeri ini pada kamu. Sekalipun Yeriko boleh bentengnya sangat tinggi, telah ditentukan. Ya, bahwa negeri ini akan diberikan kepadamu. Kita semua ngeri. Kami semua telah tawar hati. Hati kami telah meleleh mendengar Allahmu yang membuka laut Teberau. Bukan cuma itu, juga menyerahkan dua raja raksasa, Sihon dan Og. Siapa kita ini? Pada waktu saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rahab ini, saya bayangkan dengan 10 pengintai yang lain. Tahu siapa nama 10 pengintai yang lain? Tidak ada yang ingat. Tidak ada orang ingat nama pecundang. Tetapi Rahab mengalami multiplied grace. Bukan cuma dia diterima jadi jemaat Tuhan. Dia berkata, Tuhan pasti memberikan, tapi tolong bersumpah kepadaku supaya engkau ingat aku dan keluargaku. Rahab si pelacur, yaitu menyelamatkan seluruh keluarganya. Ketika dia menurunkan kedua pengintai itu, dan sebagai tandanya ada tali berwarna kirmisi. Kirmisi itu warna apa? Warna darah. The blood of Christ. Darah daripada Yesus. Karena itu saudara yang kekasih Tuhan, jangan kalah dengan iman daripada Rahab. Lebih baik mantan pelacur daripada mantan pendeta. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dia mengalami multiplied grace. Dia menurunkan Boaz yang hebat. Lalu kemudian sampai kepada Isai dan kepada King David. Dan lanjut sampai Yusuf, yaitu menjadi suami pada Maria. Dan menjadi ayah daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu kita bisa melihat Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Kiranya itu terjadi pada Anda. The year of multiplied grace. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk kita datang lebih lagi menyembah dan memuji nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa dalam surga, kami boleh ada sampai dengan hari ini semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena cinta kasih Tuhan. Kami membawa setiap pujian kami membawa setiap pengagungan kami. Hormat, pujian, penyembahan kami hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Untuk kami terus berada di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan
Jesus, panggil namanya. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom warga kerajaan Allah, senang sekali menjumpai saudara di situasi bagaimana Allah bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Mari kita nyanyikan pujian ini yang memerdekakan, yang memberkati setiap kita. Dan karena kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Raja di atas segala raja. Bangkit berdiri bersama-sama dengan saya, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Dan kita akan melihat kemurahan Allah terjadi dan kuasanya nyata di tengah-tengah kita. Haleluya. Yes. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh Jesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Menit-menit ke depan adalah menit hadirat Allah dinyatakan dan kuasa Allah dinyatakan atas kami. Urapi kami semuanya demi dan dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama amin. Silakan duduk, saksikan yang satu ini. Haleluya. Anjing ini mati ditabrak mobil. Gadis di sebelah perlahan-lahan memegangnya. Ia mulai mengatakan mantra, berharap anjing ini bisa hidup lagi. Tidak lama kemudian, anjing benaran membuka matanya dan menjilati sang gadis dengan ramah. Ia bisa menghidupkan kembali yang sudah tiada. Bukan karena dia adalah Tuhan. Ia bertemu dengan Tuhan. Saat itu ia mengangkat burung kecil yang mati. Ia berharap burung itu bisa terbang kembali. Saat itu tiba-tiba muncul angin aneh. Dan muncul bayangan seseorang. Tuhan yang muncul. Burung kecil pun hidup kembali. Tapi yang anehnya adalah, selain anak gadis itu, tidak ada yang melihat hal itu. Di malam hari ia menceritakan hal itu kepada ibunya. Bahkan mengatakan Tuhan berkata kepadanya, tidak lama kemudian dia akan naik ke surga. Ibunya pun kaget, orang yang hidup bagaimana bisa naik ke surga. Ia pun langsung menidurkan anaknya. Tapi di tengah malam ia demam. Setelah dokter memeriksanya, ini adalah demam biasa. Tapi wajah ibunya sangat panik, mengatakan apa yang dikatakan Tuhan kepada anaknya. Dokter pun hanya tertawa, mengatakan ia percaya dengan ilmu biologi. Saat itu ayahnya mengeluarkan gambar yang digambar anaknya. Seorang gadis berumur 7 tahun, tidak mungkin bisa melakukan hal itu. Apakah dia benar-benar melihatnya? Keesokannya sang gadis mengeluarkan sebuah gambar, yaitu teman baiknya yang sedang bermain bola basket. Tapi temannya itu lumpuh, selalu berada di atas kursi roda. Bagaimana mungkin bisa bermain basket? Tapi sang gadis mengatakan, ini belum tentu. Ia memegang kedua tangan temannya dan mengucapkan mantra. Tidak sampai setengah hari, di saat temannya pergi ke dokter untuk perawatan, tiba-tiba ia bisa benaran berdiri. Dokter yang melihatnya pun kaget. Selain Tuhan, tidak ada yang bisa menjelaskan hal ini. Berbagai orang yang said pun datang ke rumah untuk mencarinya, berharap ia mengulurkan tangannya. Sang gadis yang baik hati ingin keluar rumah,
Tapi ayahnya menahannya. Bila ia menyembuhkan salah satu orang, maka kehidupannya yang damai juga akan dihancurkan. Sang gadis pun kembali ke kamar, tapi melihat tatapan orang dari luar jendelanya. Dia pun tidak bisa mengabainya. Ia memegang salah satu tangan orang yang sakit dan mengucapkan mantra. Wanita itu pun mukanya mulai cerah. Tidak lama kemudian ia mulai menjadi sehat. Ia tahu penyakit di dalam tubuhnya mulai hilang. Sang wanita pun sangat senang dan memeluk erat si gadis. Sang gadis merasakan kebaikan yang ia lakukan, pun mulai menyembuhkan yang lainnya. Mata gadis ini berwarna putih. Ia membuka kacamata hitamnya. Mata yang awalnya putih sekarang muncul hitamnya. Ia sangat senang dan langsung memeluk ibunya. Ini adalah hal pertama yang dilihatnya. Dan yang menolongnya adalah gadis kecil di depannya. Tidak ada yang melihat. Di balik sang gadis, ada seorang pria yang tembus bayangan. Itulah wujud aslinya. Dan si gadis adalah orang yang terpilih. Ia sangat senang untuk menolong orang lain. Tapi dengan tindakan ini, menguras banyak tenaga. Ia berjalan beberapa langkah dan jatuh pingsan. Hasil pengecekan dokter membuat semua orang sedih. Ia menderita kanker otak. Sekarang satu-satunya yang bisa lakukan adalah memperpanjang kehidupannya. Sekeluarga stres. Mereka tidak bisa percaya dengan hal ini. Gadis yang mendengar percakapan orang tuanya, mendengar dengan jelas. Meski ia takut dengan kematian, tapi ia lebih takut ibunya khawatir. Ia membuka kedua tangannya dan mengatakan ia sangat mencintai mereka. Ia menangis dan memohon kedua orang tuanya, ingin sekali lagi pergi ke danau. Mungkin saja Tuhan memiliki cara, tapi setelah itu, ia pun jatuh pingsan. Ayah segera membawanya ke rumah sakit, tapi sang gadis berkata, "Tolong bawa aku ke danau." Kakeknya yang tidak percaya dengan Tuhan melepaskan topinya, dan berlutut, berteriak sekuat tenaga, "Bila Tuhan benaran ada, kumohon tolonglah cucu saya, tolong jangan bawa dia pergi dari sisiku." Tapi di sini semuanya diam. Sama sekali tidak ada respon. Setelah kakek pulang ke rumah, orang yang diselamatkan sang gadis. Mereka ingin membawa keluar ia dari rumah sakit, dan memenuhi keinginan terakhirnya. Ini adalah rencana mereka. Tujuannya adalah gadis yang sakit parah di atas kasur. Kakeknya sedang merawatnya. Kemudian sang kakak masuk ke kamar, dan menggendong sang gadis ke kursi roda. Di luar kamar pasien, tim yang bertugas untuk menarik perhatian juga tidak mudah. Ia menutup kedua matanya, dan mulai berakting. Sang kakak menggunakan kesempatan itu, untuk membawa keluar sang gadis. Setelah berhasil, mereka tersenyum dan meninggalkan tempat. Tapi hari itu tiba-tiba hujan deras turun. Wartawan yang di luar menyadari mereka, seperti serigala liar yang kelaparan. Demi mendapatkan berita langsung mengejarnya. Polisi menyadari sang kakek yang ingin melindungi mereka, pun menghalangi mobil polisi. Sang kakak yang berhasil bertemu dengan masalah lagi. Ia menggunakan seluruh tenaganya untuk menggeser pohon. Di saat itu, orang-orang yang pernah ditolong sang gadis pun muncul. Mereka bergantian menggendong sang gadis. Meski di depan ada rintangan, mereka pantang mundur. Semuanya sampai di sebelah danau. Sang gadis mulai berdoa. Orang-orang di sampingnya mengelilinginya, tapi tidak terjadi apa-apa. Sang gadis perlahan-lahan meninggal. Sang ibu sangat sedih, tapi saat itu tiba-tiba muncul cahaya terang. Tuhan akhirnya muncul. Semuanya langsung berlutut. Arwah sang gadis naik ke atas, menuju surga. Wartawan yang mengikuti mereka tidak bisa merekam sama sekali. Orang-orang datang ke rumah sang gadis, bertemu untuk terakhir kalinya. Saat itu sang kakak tiba-tiba menyadari gambar si gadis. Tuhan ternyata mengirim pulang sang gadis. Semuanya pun langsung mengelilingi kasur sang gadis dan berdoa. Wajah gadis mulai cerah, dan mulai bernafas. Ia hidup kembali. Kebaikan menggerakkan hati Tuhan. Orang yang percaya dengan keajaiban. Tubuh sama seperti keajaiban yang tidak bisa dibayangkan. Semoga semua yang melihat ini, selamanya mencintai dan dicintai. Dan jangan lupa. Haleluya, saudaraku. Saya sangat mendapatkan satu inspirasi yang sangat bagus tentang pilihan Tuhan atas hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara, video klip tadi menggambarkan seorang gadis yang dipilih khusus
oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang sangat luar biasa. Saudaraku, sadar atau enggak bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih khusus oleh Tuhan. Makanya minggu ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu apa yang disebut dengan chosen by the king. Dipilih oleh sang raja. Katakan sama-sama, saya dipilih oleh sang raja. Artinya apa? Apapun, sejarah apapun yang pernah kita alami tentang kelahiran saudara dan saya, mungkin kita berkata, Pak, saya tidak punya papa sampai sekarang. Pak, saya tidak punya mama sampai sekarang. Pak, saya tidak tahu orang tua saya. Apapun kondisi kita, masa lalu kita, sejarah kita, saya mau kasih tahu kabar baik buat saudara saya. Saudara adalah dipilih oleh sang raja untuk melakukan perkara-perkara dahsyat, untuk melakukan sesuatu yang menarik bagi kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, jangan minder. Haleluya. Tapi saudaraku, oleh karena itu hari ini sebelum masuk ke bagian ini saudaraku, apa yang kita bahas bersama-sama tentang pilihan raja atas kita, saya akan memberikan resep buat saudara. Dan doa saya, sekalipun saya tidak terlalu suka dulu waktu sekolah tentang rumus-merumus, tetapi rupanya ini sesuatu yang menarik. Bagaimana ketika kita punya rumus 3F, saudaraku, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi struggle, ketika menghadapi masalah dan sebagainya, ada 3F yang saya bagikan sebelum kita bersama-sama menikmati kemurahan dan mujizatnya. F yang pertama adalah apa yang disebut dengan friend, teman. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah, kesulitan, tekanan, lonely, kesendirian dan sebagainya, saudaraku, Amsal bilang seorang sahabat menaruh kasih setia waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi sahabat yang takut akan Tuhan akan mengencourage kita sehingga ketemu dengan orang-orang yang penuh dengan syukur dan akhirnya kita akan menjadi kuat. Tapi yang kedua adalah apa yang disebut dengan fight, iman. Saudaraku, lalu Yesus menjawab mata mereka dalam Matius 9:29 sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Hari minggu-minggu ini saya melihat begitu banyak mujizat Allah terjadi lewat doa-doa yang kami naikkan. Orang-orang, ada beberapa orang di luar kota, di Jakarta, di Biak, di mana lagi saudaraku, di Surabaya, bahkan ada di Banjarmasin, saudaraku, mereka minta dukungan doa untuk perkara-perkara mulai sakit, mulai persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Bahkan jual beli tanah pun mereka minta dukung dalam doa. Tetapi saya mau katakan buat saudara, jadilah kepadamu menurut imanmu. Yang pertama adalah friend, teman. Yang kedua adalah faith, iman. Dan yang ketiga adalah fun, sukacita. Roma 12 ayat 12 dikatakan seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi saya percaya ketika 3F ini formula yang bagus kita praktekkan. Yang pertama adalah friend, Anda ketemu dengan teman yang baik. Yang kedua kita punya iman yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga kita sukacita, fun. Saudaraku, karena saya percaya problem is good for us. Persoalan ini bukan sesuatu yang buruk, tetapi Alkitab berkata anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika kita mengalami berbagai macam pencobaan. Karena mengupgrade kita, melatih kita, dan ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan izinkan untuk kita melihat mujizat Allah terjadi atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi kita membahas tentang satu poin yang sangat menarik. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16, saya bacakan buat saudara semua. Bukan kamu yang memilih aku, keren banget. Tetapi akulah, kata Tuhan, yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan apa? Untuk apa? Menghasilkan buah dan buahmu tetap. Lanjut, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Chosen by King,
dipilih oleh Sang Raja. Haleluya. Kita mesti bangga dan kita mesti berbahagia karena rupanya bukan kita yang menyodorkan diri. Pilih aku dong, cintai aku dong, sayangi aku. No. Tapi Tuhan yang punya inisiatif untuk memilih saudara dan saya untuk berbuah lebat dan agar supaya apa saudaraku? Di dalam namaku, kata Tuhan, akan kuberikan kepadamu. Keren banget, sangat powerful saudaraku. Karena bukan yang memilih, ini bukan kita yang menyodorkan diri, tetapi Tuhan yang memilih kita secara sempurna. Haleluya. Jadi siapapun kita, dimanapun kita berada, suku apapun, kita dipilih oleh Tuhan. Suatu saat saya masih ingat ketika saya mau masuk sekolah, salah satu sekolah, ketika saya bertobat dan masuk sekolah pendeta, saudaraku, kami mengalami, keluarga kami mengalami broken home, saudaraku, ancur-ancuran dan sebagainya, saudaraku. Dan ketika saya masuk sekolah Alkitab untuk menjadi seorang pendeta, saya sempat komplain dengan Tuhan. Karena saya ini lahir dengan tidak jelas, saudaraku. Saya punya bapak, seorang tua bapak menikah dengan janda, pokoknya ruwet gitu. Silsilahnya agak kayak sinetron Korea gitu saudaraku. Tapi saya komplain semester pertama, ada siapa? Aku ada siapa? Tak perlu bertanya. Saya komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa aku tidak dilahirkan dari keluarga yang istimewa? Rupanya sejarah itu membuat saya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi siapapun kita dipilih oleh Allah. Nah, saudaraku, yang menarik buat kita kata dipilih, kata memilih, memakai kata bakhar, bukan bakar-bakaran, tapi bahar, artinya Allah bertindak dan memilih seseorang atau sekelompok dari satu persekutuan yang lebih besar untuk masa depan yang ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi Allah yang bertindak, Allah yang punya inisiatif. Yang kedua, Allah memilih dengan seksama, dengan menimbang, dengan masa-masa. Jadi saudaraku, ketika Anda dipilih oleh Tuhan untuk menjadi satu agenda bagian daripada keselamatan. Dan Allah berkata, aku memegang di tangan kananku dan sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Amin, 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 amin. Katakan sama-sama, model saya ini dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Raja. Jadi kita tidak bisa mendaftarkan diri untuk dipilih. Itu adalah otoritas daripada Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Seperti video klip tadi saudaraku. Seorang gadis dipilih untuk menjalankan perkara-perkara mujizat yang sangat luar biasa. Dan saya percaya Tuhan memilih punya satu tujuan yang bukan hanya dipilih kumpul-kumpul saja saudaraku. Orang yang terpilih, katakan sama-sama orang yang terpilih. Nah pertanyaannya buat kita Pak Wahyu, pendeta untuk apa saya dipilih? Kenapa saya orang kampung, orang wano, orang sederhana, orang-orang yang tidak punya harapan. Kenapa dipilih oleh Tuhan? Justru karena kita tidak punya harapan. Tuhan memilih atas hidup saudara untuk mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Saya selalu mempelajari saudaraku ketika orang-orang yang punya masa lalu yang begitu hancur-hancuran. Satu saat ada teman saya dari Timur Leste yang sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan. Saudaraku, dia tanya sama saya di satu kota di Bali. Dia bilang gini, kemudian tidur satu ruangan sama-sama. Ini laki-laki tentunya, supaya tidak salah tangkap, saudaraku. Tidak salah menangkapnya, saudaraku. Nah, teman saya bilang, gue ini heran. Kenapa lu bisa dipakai Tuhan dahsyat? Padahal lu dulu bandel minta ampun. Saya aja takut sama lu katanya. Saya cuma jawab sederhana dengan hikmat Tuhan. Semakin kita berada di bawah, semakin kita bobrok dan kita ketemu Tuhan, disitulah kita semakin ditinggikan oleh Tuhan ketika kita merendahkan diri dan mengizinkan bagaikan bencana
siap dibentuk. Saudaraku, siap dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Jadi saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saudara-saudaraku yang ada di Lombok, di Bali, di Sumba, di kota-kota yang lain, di Jakarta, di Sidoarjo, bahkan di Jakarta, beberapa kota di Taiwan dan sebagainya yang sedang dengan program ini. Saya katakan dimanapun saudara berada, suku apapun, dari kampung atau dari kota, ketika saudara ada di dalam Kristus, so pasti Anda dipilih oleh Tuhan untuk perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaannya buat kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk apa Tuhan memilih saudara dan saya? Saudaraku, yang pertama, chosen to change, dipilih untuk berubah. Katakan sama-sama, berubah. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang setuju katakan amin. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang pertama, saudaraku, saudara dan saya dipilih oleh Sang Raja, dipilih oleh Tuhan untuk berubah. Halo, Josh Barna membuat survei perbedaan dengan orang Kristen dan non-Kristen. Secara karakternya hanya beda-beda tipis. Kasihan deh lu, makanya Sang Raja memilih saudara, menunjuk saudara untuk berubah. Bisnis yang benar, saudara jadi PNS yang benar, jadi pendeta yang benar, jadi pengusaha yang benar, dipilih untuk menjadi berkat. Dan memberkati setiap keluarga, perusahaan, dan dimanapun kita berada, komunitas kita berada. Yang setuju katakan amin. Jadi terkenalah dengan terkenal yang baik. Yang pertama, kita dipilih bukan hanya dipilih, hanya begitu saja. Tujuan Tuhan adalah dipilih untuk kita berubah. Katakan berubah. Saya sering dengar gini, dulu Pak, seandainya saya bukan Kristen, saya sudah habok dia. Tapi sudah Kristen. Seandainya saya bukan Kristen, saya tidak akan mengampuni Pak. Puji Tuhan. Dan saya lebih parah lagi, Pak, sabar itu ada batasnya. Saya bilang sabar ada batasnya. Pak, sabar, seorang percaya itu sabar tidak ada batasnya. Mengampuni berapa? 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Haleluya. Katakan sama-sama, saya dipilih untuk berubah. Saudaraku, kalau kita pengen, ada banyak orang tidak suka perubahan dan dengar baik. Saudaraku, saya sering orang minta konsultasi dengan saya, Pak, ini staf saya begini berubah, ada yang keluar dan sebagainya, resign dan sebagainya. Jangan takut perubahan. Dan perubahan selalu mendatangkan sesuatu yang terbaik, baik dalam perusahaan, usaha, rumah tangga, dan sebagainya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, ada satu pertanyaan yang menggelitik. Ingin berhasil, harus mau berubah. Saudaraku, ketika berubah, ketika kami bersama dengan hamba-hamba Tuhan, yang bersama dengan tim, bersama dengan saya, hampir 20-30an orang, kita meeting sama-sama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya bagikan kita mesti berubah. Cara kita memberitakan ini, cara manajemen kita dan semuanya, terobosan-terobosan dan semuanya kita evaluasi, jangan ada jalan yang di tempat. Dan saudaraku, kita mesti berubah sistem. Dan kita share sama-sama, kita meeting sama-sama bersama dengan penatua yang ada. Jadi kalau pengen berhasil, berubahlah. Oh jangan Pak, ini sudah apa, ini warisan leluhur, bahwa saya harus buka toko seperti ini, usaha saya harus begini. No. Saudaraku, dulu saya pernah dibelikan handphone Nokia 5110. Dan salah satu manajer Hotel Garuda di Yogyakarta kasih saya handphone, dan waktu itu handphone masih 1001, artinya 1000 orang baru satu yang pakai handphone. Saya bangganya minta ampun, saudaraku. Malam tidur, nilai saya ringtone-nya dan nilai. Saya dengarkan, saya ulang-ulang, saudaraku. Saya cari ringtone yang bagus, terus saya ulang-ulang. Saya naik bus, saya bunyikan. Pokoknya agak sombong sedikit deh waktu itu. Karena 1001 waktu itu belum banyak orang punya. Dan saudaraku, sekarang handphone mulai Android.
Semua serba canggih. Kalau kita masih mempertahankan Nokia 5110 atau communicator yang bisa untuk saya juga waktu itu ngefan banget sama communicator dan saya punya setiap ganti baru saya beli, saudaraku diberkati. Dan saudaraku kalau kita mempertahankan itu, kita akan ketinggalan. Halo? Dulu waktu saya SMA, mesin ketiknya brother, rock. Sekarang sudah begitu canggih. Kalau ingin berhasil, harus berubah. Pikiran kita mesti ngalami perubahan. Mesti saudaraku terbuka lebar. Baik untuk bisnis, usaha, pekerjaan, maupun apalagi pelayanan. Dulu kalau kita ini jatuh cinta nulis surat, sayang, just for you. Untuk yang kusayangi. Bagaikan laut kan kudaki, bumi gunung kan kuseberangi, saudaraku. My love gitu. Wah, kita lihat kertas itu bacanya, aku mau makan, ingat kamu. Kalau pengen, sekarang sudah tinggal tembak. You and me and gitu. I love you gitu, saudaraku. Jadi semua begitu gampang, saudara. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kalau pengen sukses dalam segala bidang, izinkan perubahan-perubahan terjadi, termasuk perkara rohani. Amin. Dulu kata pendeta saya, no. Tapi kata Alkitab, kata firman Tuhan. Tradisi-tradisi gereja boleh ada. Tapi itu bukan tradisi Alkitab. Saudaraku. Kalau ada tokoh jemaat meninggal, saya merubah perubahan yang terjadi. Harus mampir, kalau sudah meninggal, tokoh jemaat misalnya majelis atau apa. Harus mampir di gereja. Sesaat kemudian langsung baru setelah itu dari rumahnya ke gereja. Beberapa saat berdoa kemudian langsung dibawa ke pemakaman. Saya bilang tidak, dari rumah langsung ke pemakaman. Jadi kalau pengen sukses, berubahlah dalam banyak hal. Makanya raja di atas segala raja, Tuhan memilih kita untuk berubah yang pertama. Saudaraku, katakan sama-sama, berubah. Saudaraku, Alkitab berkata, bukan Alkitab, satu statement yang menarik buat saudara. Bukan hilang kaki atau mata yang menjadi hambatan sukses. Dengar baik, ada banyak motivator hebat. Saudaraku, namun pikiran Anda yang paling penting, keyakinan yang terbatas adalah penjara yang paling merusak. Katakan sama-sama, bertobat loh. Rupanya penghalang mujizat, penghalang terobosan, penghalang dari semuanya yang akan terjadi di depan kita. Karena pikiran kita yang tidak mau berubah. Makanya kata bertobat itu bukan hanya menjawab, Tuhan aku tidak mau pedus. Tuhan mulai air mata keluar, air keluar. No. Rupanya kata bertobat itu salah satu terjemahan adalah metanoia. Change your mind. Sebelum ibadah ini saya mendoakan seorang dokter yang hebat. Teologianya hebat. Ilmu kedokterannya hebat. Ilmu secara umum hebat. Dan saya pikir dia orang yang salah satunya orang saya pernah jumpa yang paling hebat. Tapi ngalami satu penyakit dan akhirnya tidak bisa tidur. Saya cuma bilang ini, Pak, tundukkan semua keahlian dan ilmu kita kepada kehendak Allah yang sempurna. Mazmur 23 akan terjadi. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nina bobo, oh Nina bobo. Berubah. Kalau ada jemaat Tuhan hari ini, saudaraku umat Tuhan yang ikuti program ini sedang tidak bisa tertidur. Pak, saya tidur, pikiran saya kemana-mana. Serahkan, tundukkan kepada kehendak Allah. Dan engkau tidur nyenyak. Kemarin lucu saudaraku. Waktu saya mau khotbah Sumber Blessing saudaraku. Sementara puji-pujian saudaraku. Saya duduk menunggu gantian untuk khotbah. Saya bisa tertidur di kursi saudaraku. Saudaraku sebelum saya khotbah, bayangkan. Tapi bukan ini untuk apa waktu persiapan saja, bukan pas ibadah. Saudara tertidur, akhirnya segar saudaraku. Tapi kalau di gereja tidur terus ya berbahaya. Oh puji Tuhan Pak, ada jemaat bilang ini, Pak aneh sekali Pak, saya sulit tidur. Tapi kalau saya dengarkan khotbah di YouTube atau baca Alkitab 5 menit saya bablas. Ini perbedaan yang ini perkecualian saudaraku. Apalagi di gereja Pak, kalau khotbahnya lembut-lembut gitu, saudara-saudara.
Sepoi-sepoi mulai datang, saudaraku. Dan akhirnya amin. Tahu-tahu sudah pulang semua. Ada satu saat seorang anggota jemaat kita di sini, saudaraku, dulunya di gereja lain. Dia bilang, Pak, saya dulu itu pernah malu di gereja. Kenapa? Mulai ibadah sampai akhir saya tertidur pas mau mereka nyanyi. Dan kemudian saya dibangunkan oleh satu masjid. Pak, sudah habis ibadahnya. Malu setengah mati. Nah ini keterlaluan. Terlalu. Saudaraku dipanggil untuk berubah. Katakan berubah. Berubah artinya menjadi lain atau berbeda dari semula. Yang kedua bertukar, beralih, berganti menjadi sesuatu yang lain. Berganti arah, berganti pikiran, haluan atau arah. Berubah artinya berubah pikiran dan jangan berubah untuk setia kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, pertanyaannya buat kita, apa yang perlu dirubah? Kita harus merubah hal-hal yang dapat dirubah. Contohnya perkataan sia-sia, sedikit-sedikit saudaraku bersungut-sungut. Sedikit-sedikit saudaraku maki misalnya. Tapi yang kedua yang merubah hal-hal yang bisa dirubah. Sifat yang buruk, kebiasaan yang buruk dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemarin ada orang yang sharing dengan saya, Pak. Saya punya kakak, dia bangun tidur, dia minum. Agak siang habis makan, dia minum. Malam dia minum. Mau naik pesawat tidak jadi terbang. Gara-gara mabok lagi. Akhirnya tercancel gara-gara saudaraku lemas lunglai gara-gara mabuk. Dia naiknya tidak bisa, akhirnya balik lagi ke rumah. Saudaraku ini lucu banget. Berubah. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita kehendak Allah tidak terobosan tidak terjadi. Yang berubah perlu apa lagi? Merubah hal-hal yang dapat diubah. Yang selanjutnya adalah cara berpikir kita. Makanya Mas Cak Lontong bilang mikir. Tapi kita harus bersyukur untuk hal-hal yang tidak bisa dirubah. Yaitu apa? Masa lalu. Biarlah masa lalu. Ada orang yang sulit move on, pokoknya saya tidak mau jatuh cinta lagi Pak. Sepanjang hidup saya berjanji kepada Ibu Pertiwi bahwa saya tidak akan jatuh cinta. Gara-gara disakiti, tidak bisa move on. Masa lalu is masa lalu. Saya gagal Pak dalam bisnis. Saya tidak bisa diciak cuo-cuo, saya ditipu sana sini. Saya tidak mau bisnis lagi. Waktunya untuk bangkit. Bersyukur untuk hal yang tidak bisa dirubah. Karena Anda bukan hidup di masa yang lalu, tetapi hidup di masa sekarang dan akan datang. Hidup bisa berubah, tapi Tuhan dan janjinya tidak bisa diubah. Katakan sama-sama, saya dipanggil untuk berubah. Kalau pengen sukses dan berhasil, berubahlah. Karena di situ Tuhan ambil bagian diri. Karena panggilan Raja, panggilan Tuhan atas kita adalah untuk berubah. Tidak Pak. Tuhan tidak berubah dahulu sekarang sampai selama-lama. Ya Tuhan tidak berubah janjinya. Kalau Tuhan berubah-ubah isu dele sore tempe itu berbahaya. Janji Tuhan itu covenant. Tidak tergantung oleh situasi, setan maupun apapun yang lain. Hidup kita bisa berubah, katakan sama-sama. Tetapi Tuhan dan janjinya tidak bisa berubah. Oleh karena itu kalau hari ini saudara dengarkan sedang menantikan mujizat Tuhan. Betul Pak Wahyu. Suamiku keras kepala, sulit diubah. Saya percaya Tuhan sanggup melakukan perkara. Pak Wahyu, istriku baterainya alkalin. Cerewetnya minta ampun Pak. No problem. Calon pendoa syafaat yang hebat. Pak, ekonomiku tidak bisa dirubah. Siapa bilang? Hal-hal yang secara manusia tidak bisa diubah, Tuhan sanggup mengubahnya. Minggu depan mungkin saya akan menyampaikannya, I cannot, God, I cannot, saya tidak bisa Tuhan. Tapi Tuhan, you can, Tuhan bisa. Tuhan sanggup merubahnya, melakukan perkara besar. Amin, yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di hari Jumat kemarin saya menyampaikan tentang apa yang disebut dengan doa. Selama masih ada doa, yang pertama,
sanggup merubah perkara-perkara yang mustahil menjadi kenyataan. Yang pertama, tapi yang kedua, doa sanggup merubah, membawa kita menuju kemenangan. Haleluya. Tetapi yang kedua, untuk apa Tuhan memilih kita? Untuk apa Tuhan memilih saudara dan saya? Yang kedua adalah chosen to fruit. Dipilih untuk berbuah. Katakan berbuah sama-sama. Bukan kamu yang memilih aku, ayat tadi katakan, tetapi di bagian terakhir supaya menghasilkan buah dan buah itu tetap. Jadi saudaraku dipilih untuk berbuah. Bagaimana caranya kita berbuah? Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentunya kita berakar. Haleluya. Jika kita berakar, ada tulisan yang sangat bagus di slide saudara. Jika berakar, so pasti akan bertumbuh. Jika bertumbuh, so pasti akan berbuah lebat. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang kedua, raja di atas segala raja. Tuhan memilih kita selain untuk kita dipilih untuk mengalami buah yang lebat, berubah. Tetapi yang kedua adalah mengalami berbuah dengan lebat. Yang setuju katakan amin. Katakan berbuah. Bayangkan kalau saudara punya anak, saudaraku, umur 1-2 tahun. Pak Ibu biasanya umur berapa bisa ngomong dan? 2 tahun ya? Ya 2 tahun taruh aja. Mama, papa, mama. Saudaraku. Puji Tuhan anaknya sudah bisa. 3 tahun, 4 tahun. Mama masih bilang mama, bolo-bolo. Masih gitu. 17 tahun masih mama. Saudaraku masih air mata keluar, air liur keluar, hidung semua keluar. Dan masih belum bisa something. Ada banyak orang Kristen yang bangga dan yang penting dia Kristen, tapi Kristen yang tidak bertumbuh dan berbuah. Sorry, kalau saudara tahu bahwa kita ini Kristen dan hanya sekedar Kristen tidak ngalamin bertumbuh dan berbuah, menurut saya mojai, menurut saya tidak sesuai dengan tujuan Allah untuk memilih kita. Amin. Jadi kita dibawa Tuhan untuk bertumbuh. Tapi rahasianya bagaimana bisa bertumbuh dan berbuah? Berakar. Terlebih dahulu. Katakan sama-sama berakar. Berakar. Saudaraku, dalam terjemahan bahasa aslinya Yunani adalah kata akar itu adalah risiko, bukan resiko bahasa Jawa resiko. Tapi ranting yang melekat pada pohon. Jangan coba-coba, jangan coba-coba. Risiko itu arti berakar yang pertama adalah risiko. Artinya ranting yang melekat pada pohonnya. Selama saudara dan saya nempel kepada Yesus, saudara kita akan mengalami apa yang disebut dengan melekat. Ketika kita melekat mendapatkan nutrisi yang baik. Yang kedua adalah risak. Akar tunjang pada sebuah pohon yang mereka mencari air. Kalau saudara pergi ke Holy Land biasanya saudara dijelaskan tentang pohon kurma. Cara menanam pohon kurma sangat menarik. Pohon kurma itu saudaraku dibuatkan pasirnya dilubangi. Kemudian biji kurma ditanam. Kemudian saudaraku tidak ditimpuk seperti di Indonesia, di Asia. Tetapi ditaruh batu besar. Bertumbuhnya pertama akar ke bawah, saudara. Mengalami tekanan. Makanya kalau mengalami tekanan, masalah, kesulitan, pressure, bersyukurlah. Karena Tuhan sedang membawa saudara dan saya untuk bertumbuh dan berbuah lebat. Jadi kalau Pak, tapi rasanya saya tidak mampu, jadi tekanan terus. Akar tunjang itu akan tumbuh ke bawah mencari air. Dan yang menarik, semakin dalam dia menemukan air, dia akan kuat menerjang batu yang menutupnya di atasnya. Bisa. Dan kemudian dia akan berbuah lebat dan bertumbuh dengan kuat. Dan apapun badai, angin ribut, angin apalagi saudaraku, angin badai tidak sanggup menggoyangkan karena akarnya kuat. Kesimpulannya artinya apa? Kalau kita diizinkan oleh Tuhan, menghadapi berbagai macam hal, tekanan, masalah, kesulitan dan semuanya dan rasanya kita berat, Anda sedang dilatih untuk berakar. Katakan
Katakan sama-sama, saya sedang dilatih untuk berakar, jangan putus asa. Dan akhirnya akan bertumbuh kuat menghadapi. Ku kan berdiri di tengah badai. Yang selanjutnya adalah ekrisoko, artinya menghisap makanan untuk bertumbuh dan berbuah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya kekristenan perlu namanya berbuah lebat. Jika tidak menghasilkan buah, Alkitab akan dipotongnya. Dipotong itu bukan dibuang, tapi dipelihara, dirampingin dan kemudian bertumbuh secara sempurna. Kalau hari-hari ini saudara dan saya sedang diizinkan dirampingkan oleh Tuhan, itu bukan Tuhan jahat, tapi sedang Tuhan membawa untuk kita berbuah. Kadang-kadang kita, kenapa Tuhan kau izinkan semua terjadi ya Tuhan? Oh, no. Tuhan bilang, Tuhan mulai berkata, anakku, aku punya rencana yang lebih hebat daripada apa yang kau pikirkan. Not good idea, but God idea. Cuma bilang, thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Yang pasti akan happy ending. Amin. Jadi yang kedua adalah berbuah lebat. Dan buahnya bisa dinikmati orang lain. Jadi saudaraku, berakar, bertumbuh, dan berbuah itu satu serangkaian yang saudara dan saya mesti miliki. Halo. Amin. Tapi yang ketiga, dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulianya telah memilih kamu untuk apa? Diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi rupanya selain dipilih, yang pertama buat kita semua saudara dan saya dipilih untuk yang namanya dipilih untuk berbuah, dipilih untuk berbuah saudaraku. Tuhan memilih supaya kita berbuah lebat dan semuanya, tetapi yang ketiga adalah dipilih untuk diselamatkan. Katakan sama-sama diselamatkan. Di khotbah saya di Natal di salah satu cabang yang ada, saya membagikan bahwa Yesus datang sebagai tabib. Tabib untuk apa saudaraku? Saya bagikan lalu saya cuplik daripada PowerPoint yang lalu di waktu khotbah Natal di salah satu cabang di SBT Sumba Barat Daya. Yang pertama, Tuhan datang atas saudara dan saya sebagai tabib untuk penyakit fisik kita. Katakan sama-sama, dia datang sebagai penyembuh. Kalau hari ini ada beberapa saudaraku yang ada di rumah sakit, kemarin minta doa dan sebagainya, ada salah satu staf kami dan semuanya, mungkin beberapa orang mungkin sedang sakit secara fisik. Percayalah oleh kuasa bilur Yesus, karena Yesus datang sebagai seorang penyembuh, tabib yang ajaib. Tapi yang kedua adalah Yesus datang sebagai penyembuh, tabib secara rohani, men. Tetapi yang ketiga, Yesus datang sebagai tabib penyembuh secara ekonomi kita. Dengar baik, kalau Yesus datang sebagai tabib, penyembuh fisik, rohani, jiwani, badani, ekonomi, kenapa harus takut, men? Apalagi hari ini bagian yang ketiga yang saya ingin bagikan buat saudara adalah Yesus memilih untuk diselamatkan. Kata Mosia itu juru selamat. Kata Mosia, saudaraku, juru selamat, maha kuasa dan satu-satunya. Kalau Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, bukan hanya kalau mati masuk surga, so pasti Alkitab bilang berkata, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa. Tapi yang kedua, Yesus datang sebagai juru selamat buat ekonomimu, buat rumah tanggamu, buat hidupmu. Kenapa harus takut kalau dia datang sebagai juru selamat atasmu? Katakan sama-sama, Yesus sebagai juru selamat. Artinya apa? Juru selamat itu saudara sebelum hancur pasnya the Lord ya. Sebelum saudara jatuh ke lubang, saudara mengalami bahaya, Tuhan menyelamatkan. Ada beberapa juru kunci. Itu artinya yang pegang kunci, yang buka pintu. Saudara betul ya. Ada juru bicara yang suka bicara banyak.
Tapi di bagian ini saya bagikan buat saudara dan saya bahwa Yesus Kristus memilih saudara untuk diselamatkan bukan hanya secara rohani, jiwani, tetapi ekonomimu diselamatkan. Kenapa harus takut dan khawatir kalau Yesus bertindak sebagai juru selamat atas hidupmu? Dengar baik, saudaraku, Tuhan itu last minute di akhir-akhir daripada biasanya Tuhan itu buat kita kadang-kala buat penasaran dulu, takut dulu, tapi di akhir. Sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan sudah menolong dengan mujizatnya. Alkitab berkata, Tuhan penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti. Terjemahan lain bukan sangat terbukti, very present. Tepat waktu. Ketika datang kepada Lazarus, keluarganya bilang, oh Yesus terlambat. No. Yesus cuma bilang, dia hanya tidur. Tidak pernah terlambat. Penolong dalam kesesakan yang pertama sangat terbukti, artinya betul-betul ahli. Tetapi yang ketiga adalah saudara kita dipanggil betul-betul very present, dia tepat waktu memanggil kita. Jadi saudaraku, untuk apa kita dipanggil Tuhan? Untuk apa kita dipilih Raja? Yang pertama untuk berubah, menjadi lebih baik untuk mengabarkan kebaikan Tuhan. Tapi yang kedua, dipanggil untuk berbuah lebat, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan yang ketiga, dipanggil untuk diselamatkan. Hari ini, setiap saudara adakah ketika sedang mendengarkan program ini, mungkin saudara berkata, pendeta saya perlu diselamatkan ekonomi saya, pendeta saya perlu diselamatkan fisik saya, pendeta saya perlu diselamatkan masa depan saya, pendeta saya perlu diselamatkan seluruh antara. Dengar baik, Tuhan tidak pernah terlambat. Bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar atas seluruh kehidupan kita. Katakan sama saya dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Yang mustahil dan tiada yang sukar. Bangkit berdiri bersama-sama. Bila roh Allah turut bekerja, sama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila roh Allah turut bekerja di antara kita. Adakah saudara perlu diselamatkan hari ini? Yesus membuka tangan lebar-lebar. Mungkin kau sedang bingung, kalau aku mati masuk mana? Alkitab bilang, percayalah kepada Tuhan. Surga menjadi jaminan atas hidup. Mungkin saudara berkata, Pak, ekonomi saya perlu selamatkan. Dia juru selamat yang baik. Musia, saudaraku. Kalau saudara sakit penyakit fisikmu apapun juga. Dan hari ini saudara berkata, Pak, saya seperti telur di ujung tanduk. Kalau tidak Tuhan tolong, ancur besoknya telur. Mungkin saudara berkata, beli, saya betul-betul perlu pertolongan Tuhan. Dengar baik. Monggo, membuka tangan lebar untuk melihat juru selamat bekerja lebih hebat. Demi nama Yesus, angkat tanganmu yang perlu juru selamat, penolong, yang perlu Tuhan melakukan perkara dahsyat buatmu. Hambamu berdoa. Sementara tangan-tangan yang diangkat in the name of Jesus. Mungkin mereka perlu keselamatan secara tubuh jiwa roh mereka. Mungkin perlu keselamatan dalam bisnis, rumah tangga, masa depan, asalkan fisik. Hari ini aku berdoa, kami dipilih oleh Tuhan untuk berubah, berbuah dan diselamatkan. Dan Tuhan selalu menolong tepat waktu. Aku berdoa, biarlah mujizat Allah terjadi hari ini. In the name of Jesus, kemurahan Allah terjadi. Datanglah kerajaanmu, demi nama Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk meneguhkan kebenaran firman yang telah kita dengar, maka kita masuk dalam perjamuan kudus dan kita berdoa. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan tiba saatnya untuk kami masuk dalam perjamuan kudus untuk meneguhkan setiap benih firman yang telah kami dengarkan hari ini. Kuduskan hamba-Mu dan seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kebenaran firman di dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Dan sambil persiapkan
roti di tangan kanan kita. Mari kita mengangkatnya sambil mendengarkan kebenaran firman. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Mari kita mengangkat roti melebihi kepala kita. Tubuh Kristus telah dicabik-cabik, dihancurkan untuk kita, sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percayakah bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Sambil kita persiapkan cawan berisi anggur dan kita mengangkatnya. Darah Kristus tercurah untuk hidup kita, untuk menyucikan kita dan menguduskan kita. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Apapun pelanggaran kita, Tuhan mengampuni. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Minumlah dengan iman dan jadilah kudus. Letakkan cawan dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Allah, karena kami telah sehidangan dengan Engkau. Oleh sebab itu terus berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berikan kami kemampuan untuk melakukan segala perintah Tuhan. Dan kami ditemukan, kami baik-baik adanya, dan kami menjadi pelaku firman. Seluruh jemaat yang senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu terus berkati. Dan hamba berdoa untuk mereka yang telah memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan sukarela, persembahan diakonia. Biarlah itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap hamba-hamba Tuhan yang telah melakukan tugasnya untuk mengelola keuangan yang ada, terus berkati. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah sorga terbuka, sehingga semua yang terbaik dari sorga turun dalam kehidupan seluruh jemaat yang ada. Turun atas seluruh kehidupan jemaat. Semua yang mereka kerjakan lewat bisnis, lewat pengabdian, lewat pendidikan, lewat apa saja yang dilakukan oleh setiap mereka, diberkati oleh Tuhan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.